فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan, kajian tafsir kita masuk pada surat Al-A'raf ayat yang ke-33 dan 32. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan untuk israf dalam makan dan minum, dan telah kita sebutkan bentuk-bentuk israf dalam makan dan minum. Ada 3 bentuk. Yang pertama, Lutfi, bentuknya israf apa yang pertama? Nah, untuk yang pertama apa, Habib? Lewat dari kadar yang dibutuhkan oleh tubuh, makan dan minum dengan melampaui kadar yang dibutuhkan oleh tubuh, namanya israf, berlebih-lebihan. Yang kedua, Ali, apa bentuknya? Rahman, berlebihan dalam hal kemewahan, jumlahnya nggak banyak, tapi berlebihan dalam sisi kemewahannya. Nah, yang ketiga, ikram, melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Ini melampaui, ini juga berlebihan, walaupun tidak mewah, walaupun tidak melampaui kadarnya dari yang dibutuhkan tubuh. Haram sebenarnya nggak dibutuhkan tubuh, walaupun kadarnya cuma sedikit, dan tidak mewah, tapi haram. Ini juga termasuk bentuk berlebihan, karena ada banyak yang halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih yang haram. Sekarang kita masuk ayat yang ke-32. 33. 32 sudah. Israf itu dua pertemuan sebelumnya. Oh iya. Ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan wahai Nabi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Ini bisa juga masuk ke dalamnya perbuatan dosa. Ma zahara minha wa ma batan, apa-apa yang tampak darinya dan apa-apa yang tersembunyi. Perbuatan keji yang nampak terang-terangan atau yang tersembunyi tidak diketahui oleh orang, dua-duanya diharamkan. Wal ithma, Allah Subhanahu wa taala juga melarang perbuatan dosa. Wal baghiya bi ghairil haqqi, Allah juga melarang tindakan yang melampaui batas kepada orang lain tanpa hak. Dan ini sudah kita sebutkan bahwasanya ada 2 tafsiran untuk wal baghiya bi ghairil haq. Yang pertama, ismnya itu adalah umum, mencakup semua dosa. Kemudian al-baghiyanya ini lebih khusus, yaitu dosa yang terkait dengan kejahatan kepada orang lain. Kejahatan yang ada kaitannya dengan orang lain, ini disebut al-baghi.
Kenapa dikhususkan? Padahal dia sudah masuk dalam cakupan apa ini? Itsm. Ya kan? Itsm artinya dosa secara umum. Ketika disebutkan al-baghi karena menunjukkan besarnya dan parahnya akibatnya. Karena sampai orang lain itu kena juga akibatnya dari kejahatan kita. Maka dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal baghya bighairil haqqi. Ini tafsiran yang pertama, sehingga umum khusus. Atau penafsiran yang kedua, al-itsm di situ maksudnya adalah dosa yang terkait dengan pribadi pelakunya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian bagi ini dosa yang terkait dengan orang lain, sehingga bukan umum dan khusus. Ini bukan umum dan khusus, masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Itsm itu dosa yang terkait dengan pribadi si pelakunya, sementara bagi ini dosa yang terkait dengan siapa? Orang lain. Nah, bighairil haqqi, ini kita bilang sifatun kasyifah. Ini adalah sifat penjelas. Bukan berarti di sana ada bagi yang dengan hak, nggak ada. Semua bagi pasti bighairil haq. Paham? Ini makanya namanya disebut apa? Sifatun kasyifah, sifat penjelas. Bahwasanya semua bagi itu pasti bighairil haq. Nggak ada di sana bagi yang bil haq, nggak ada, satu pun nggak ada. Nah, sehingga bukan berarti pembatasan. Oh, yang diharamkan oleh Allah adalah bagi yang bighairil haq. Berarti kalau yang bil haq Allah tidak mengharamkan, yang nggak ada. Ini penjelas saja bahwasanya semua bagi itu pasti bighairil haq. Namanya sifatun kasyifah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah juga melarang kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki bukti atasnya. Dan itu adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala ketika dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, maka itu pasti bighairi sultan. Itu pasti tanpa bukti. Semuanya, siapapun. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Bicara tanpa ilmu. Ini termasuk salah satu dari dosa yang paling besar. Makanya kalau ini dibuat jadi urutan tingkatan-tingkatan dosa, maka ini yang paling besar. Nah, dan masuk juga ke dalamnya kesyirikan. Masuk juga ke dalamnya kesyirikan, karena kesyirikan adalah termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, malam yunazzil bihi sultana. Nah, qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tsumma dzakara al-muharramat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang pakaian, kemudian Allah sebutkan lagi tentang apa? Tentang makanan dan minuman yang Allah berikan itu sebagai rezeki untuk manusia, terlebih khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Allah menyebutkan perkara-perkara yang haram, allati harramaha Allahu fi kulli syari'atin minasyara'i, yang Allah haramkan pada setiap syariat dari syariat-syariatnya. Sehingga ini yang Allah sebutkan tadi, berapa perkara itu? Berapa perkara yang diharamkan Abdullah? 2. Berapa perkara yang diharamkan oleh Allah dalam ayat tadi? Yang pertama, berapa yang diharamkan oleh Allah dalam ayat? Berapa? Yang pertama apa? Fawahish. Fawahish terbagi menjadi 2, ma zahara minha wa ma batan. Yang kedua apa? Al-itsma. Yang ketiga, wal baghya. Kemudian yang keempat, wa antusyriku billah. Kemudian yang kelima, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. 5 perkara ini kata beliau Allah haramkan pada semua syariat dari syariat-syariat Allah. Sehingga ini bukan hanya untuk umatnya Muhammad diharamkan, tapi diharamkan dalam semua syariat. Semua syariatnya Nabi siapa saja, 5 perkara ini hukumnya sama. Hukumnya apa? Haram. Dalam semua syariatnya para nabi, ini hukumnya semuanya haram.
Faqala, kata Allah, Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian fawahish. Apa itu fawahish? Ai az-dzunubul kibar. Dosa-dosa yang besar. Allati tustafhash. Yang dianggap keji. Wa tustaqbah. Dan dianggap buruk. Li syana'atiha wa qubhiha, karena parahnya dan jeleknya. Sehingga ini bukan semua dosa, tapi dosa-dosa besar yang akan mencoreng pelakunya karena sangat buruk dan sangat jelek dosa tersebut. Seperti apa? Wadzalika kazina. Dan itu contohnya seperti zina. Ini kan bukan dosa kecil, bukan dosa biasa. Bahkan hukuman hadnya ini sangat keras. Bagi yang sudah menikah maka dirajam. Bukan dengan cara dibunuh begitu saja, tidak. Tapi dengan cara dirajam. Saking jeleknya dosa zina ini. Ditanam atau boleh juga tidak ditanam, kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Padahal bisa dengan pedang? Bisa, tapi nggak kayak gitu caranya. Harus dengan cara dirajam, dilempar dengan batu-batu sedang. Enggak batu yang kecil, enggak mati-mati, enggak batu besar, langsung apa? Mati dengan batu sedang. Ini kan hukuman seperti ini untuk menunjukkan bagaimana parahnya dan buruknya dosa zina. Wal liwat, dan juga dosa liwat, homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini juga jelek. Ini contoh fawahish, perbuatan yang sangat memalukan. Bahkan binatang saja pun nggak melakukannya. Kecuali yang dinukil dari babi. Nah, binatang saja itu nggak ada yang homoseks. Yang jantan pasti mendatangi yang betina, binatang itu. Nah, kok bisa ada lebih banyak manusia yang laki-laki dengan laki-laki. Ini perbuatan yang memalukan. Binatang saja tidak ada yang melakukannya kecuali yang dinukil dari babi. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini contoh fawahish, zina dan liwat. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Wa qauluhu ma zahara minha wa ma batan. Al-fawahish allati tata'allaqu bi harakatil badan wallati tata'allaqu bi harakatil qulub. Dan yaitu perbuatan keji yang terkait dengan gerakan badan seperti zina tadi. Dan juga liwat, ini terkait dengan badan, gerakan badan. Wallati tata'allaqu biharakatil qulub, dan fawahish yang terkait dengan gerakan hati. Yang terkait dengan gerakan badan ini yang zahara. Yang terkait dengan gerakan hati ini yang wama baton, yang tidak terlihat. Perbuatan keji yang pakai gerakan badan, dan perbuatan keji yang terkait dengan gerakan hati. Yang pertama itu yang mazhara minha, yang tampak karena pakai gerakan badan, kelihatan. Nah, atau yang wama batona, yang tidak terlihat, yaitu yang terkait dengan harokat qalb, gerakan hati. Apa yang gerakan hati? Kal kiber, seperti sombong. Ini juga keji. Ini perbuatan jahat, tapi enggak terlihat karena yang bergerak adalah hatinya. Dia menganggap dirinya lebih besar daripada orang lain. Wal ujub, dan sifat ujub, besar kepala. Wariya, wan nifaq, wa nahwi dzalik. Ini semuanya contoh wama baton. Contoh perbuatan keji yang terkait dengan hati. Wal itsma wal baghya bi ghairil haq. Allah juga mengharamkan al-itsma dan al-baghya bi ghairil haq, ai az-dzunub allati tu'sam wa tujibul uqubah fi huquqillah wal baghi 'alan nasi fi dimaihim wa amwalihim wa aradihim. Ini penafsiran beliau. Bahwasanya yang dimaksud dengan ism adalah dosa yang pelakunya dikatakan berdosa dan mendatangkan hukuman terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan isma. Dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Isma. Sementara bagi
ini adalah 'alan nas fi dimaihim wa amwalihim wa aradihim. Dosa yang terkait dengan kejahatannya dengan manusia, baik pada darah mereka, harta mereka maupun kehormatan dan harga diri mereka. Sehingga beliau memilih pendapat yang kedua, bahwasanya itsmah ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baghiyah ini dosa kepada siapa ini? Manusia. Sehingga masing-masing punya definisi sendiri-sendiri, tidak umum dan khusus. Itsmah ini dosa terkait dengan pelanggaran hak Allah Subhanahu wa taala, sementara itsmah ini dosa yang terkait dengan pelanggaran haknya siapa? Manusia, al-baghiyah. Nah, paham ya? Ini masing-masingnya. Pada qala fi hadzal dzunub al-muta'alliqa bihaqqillah wal muta'alliqa bihaqqil ibad. Itu kesimpulannya. Al-itsmah wal baghiyah bighairil haq, sehingga masuk ke dalamnya dosa ini semua yang terkait dengan hak Allah dan yang terkait dengan haknya siapa? Hamba. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Sudah berapa ini? Yang keberapa ini? Lutfi? Ini yang keberapa? Yang diharamkan? Sudah berapa yang diharamkan? Sudah berapa, Abdur? Sudah 4. Apa saja yang pertama? Apa saja? Fawahish. Apa itu fawahish tadi? Apa itu fawahish, Azam? Apa? Hah? Seperti zina. Fawahish ada 2. Yang pertama, mazahara. Mazahara ini yang terkait dengan gerakan badan. Wa ma baton, yang tersembunyi yang terkait dengan gerakan hati. Kemudian wal itsma wal baghiyah. Itsma ini dosa terkait dengan hak Allah. Kemudian al-baghi ini terkait dengan haknya hamba. Yang keempat sekarang, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, ai hujjatan. Allah tidak menurunkan padanya bukti. Bal anzalal hujjah wal burhan ala tauhid. Bahkan yang Allah turunkan padanya bukti itu adalah untuk tauhid. Yang ada bukti untuk mentauhidkan Allah. Nggak pernah Allah menurunkan bukti untuk apa ini? Kesyirikan. Wasyirku, itu definisi dari kesyirikan. An yusyrak ma'allah fi ibadatihi ahadun minal khalqi. Itu definisi dari syirik, di garis bawahi, ditandai. Syirik adalah seseorang, ahadun, itu jauh itu, naibul fa'ilnya di situ. Ngartikannya dari situ, dari ahadun. Ahadun itu kaitannya dengan yusrak. An yusraka ahadun, itu aslinya. Paham ya? Sehingga ngartikannya dari situ. Seseorang, sesuatu disekutukan bersama dengan Allah fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Ahadun minal khalq, sesuatu dari makhluk disekutukan dengan Allah fi ibadati, dalam peribadatan kepada Allah. Ada yang kamu ikutkan, maka itu namanya syirik. Kalau ada yang kamu ikutkan dalam peribadatanmu kepada Allah, sehingga kamu beribadahnya 2 atau 3 atau lebih. Ada ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Syirik. Engkau ikutkan, yusrak. Engkau ikutkan bersama dengan Allah ketika engkau beribadah kepadanya seseorang dari makhluk. Paham artinya? An yusrak, engkau ikutkan bersama dengan Allah fi ibadatihi, ketika engkau apa ini? Mengibadahinya. Siapa yang engkau ikutkan? Ahadun minal khalqi, salah seorang dari makhluk. Siapapun dia, penting dia makhluk. Kok kamu ikutkan bersama dengan Allah ketika kamu beribadah kepada siapa? Allah. Itulah yang namanya apa? Syirik. Wa rubbama dakhala fi hadza asyirkul asghar. Dan terkadang masuk juga ke dalam ayat ini syirik asghar. Karena di sini nggak dirinci syirik besar atau syirik apa? Kecil, sehingga bisa jadi masuk juga ke dalamnya syirik asghar. Apa contohnya? Riya. Seperti riya. Riya ini menampakkan ibadah kepada manusia dalam rangka agar dipuji. Itu namanya apa? Riya, untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Namanya riya. Wal halif bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah. Yang baru kita lewati babnya dalam Riyadhus Shalihin, larangan bersumpah dengan ayah, bapak, dan seterusnya.
Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa yang kelima yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syar'ihi. Baik terkait dengan nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Allah, kalian bilang Allah punya nama ini atau punya sifat ini padahal nggak ada. Atau perbuatan Allah atau syariat Allah dalam masalah hukum. Ditanya apa hukumnya ini? Boleh. Apa hukumnya ini? Haram. Tanpa apa? Ilmu. Ini termasuk antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Fakullu hadhihi qad harramahallah wa nahal ibadah an ta'atiha. Semua ini telah diharamkan oleh Allah dan Allah larang hamba untuk melakukannya. Lima fiha minal mafasidil khassah wal 'ammah. Karena di dalamnya terdapat kerusakan. Baik kerusakan itu sifatnya khusus atau sifatnya umum. Umum kenapa? Mencakup orang lain. Walima fiha minaz zulmi, dan juga karena di dalamnya terdapat bentuk kezoliman, wa tajarri 'ala Allah, dan kelancangan terhadap Allah, wal istitalah 'ala ibadillah, dan merasa tinggi atas hamba-hamba Allah, wa taghyiru dinillahi wa syar'i, dan mengandung pengubahan terhadap agama Allah dan syariatnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke 33 ini. Yang pertama adalah penghalalan dan pengharaman dan pensyariatan murni hak Allah Subhanahu wa taala, adalah murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman adalah murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Penghalalan dan pengharaman dan pensyariatan, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Ini murni haknya Allah. Makanya kata Allah, "Qul innama harrama Rabbi." Yang berhak mengharam-haramkan itu cuma siapa? Rabbi. Yang lain itu selain Allah nggak berhak untuk mengharam-haramkan atau menghalal-halalkan. Kalau mau nukil saja, nukil hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya yang berhak. Ketika kita mengatakan ini hukumnya haram, bukan kita yang mengharamkan. Kita hanya mengikuti pengharamannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan halal, itu bukan kita yang menghalalkan, kita cuma menukilkan saja. Penghalalannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak membuat hukum halal dan haram ini cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, penjelasan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas semua syariat. Penjelasan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atas semua syariat. Atas semua syariat. Artinya semua syariatnya para nabi itu hukumnya sama, haram. Nggak ada diistimewakan umat yang satu dari umat yang lain, nggak ada. Ini haram dalam semua syariatnya para nabi. Ada berapa tadi? 5. Al-fawahish, wal isma, wal baghiyah, wasyirk, wal qawlu 'ala Allah bila ilmin. Nah, faedah yang berikutnya, perbuatan keji yang tampak ini lebih keras daripada yang tidak tampak. Perbuatan keji yang nampak ini lebih keras daripada perbuatan keji yang tidak tampak. Dari sisi mana ini? Dari sisi mana lebih kerasnya? Penyebutannya lebih dahulu. Ma zahara. Baru setelahnya yang wama baton. Menunjukkan ma zahara ini lebih keras. Makanya didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perbuatan keji yang nampak ini lebih keras daripada yang tidak nampak. Kenapa lebih parah? Kenapa lebih parah? Karena terkait dengan orang lain. Karena bisa dicontoh oleh siapa?
orang lain karena nampak. Nah, karena bekasnya itu bisa sampai kepada orang lain. Orang jadi tergiur ingin melakukan. Beda dengan yang tidak tampak. Orang lain nggak akan tertarik karena nggak diketahui. Cuma di dalam hati. Karena terkait dengan harakatul qalb, dengan gerakan apa ini? Hati. Makanya karena lebih keras seperti itu dampaknya, makanya Allah duluankan disebutkan. Ma zohara, baru yang kedua apa? Wa ma baton. Paham dari sini? Nah. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara dosa yang terbesar adalah tindakan yang melampaui batas kepada orang lain. Termasuk dosa yang paling besar adalah tindakan melampaui batas kepada orang lain. Ini kalau kita pakai tafsiran yang pertama, bukan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini kalau kita artikan ismnya adalah dosa secara umum. Kemudian al-baghi ini kan sebenarnya sudah masuk ke dalam ism. Tapi ketika disebutkan secara khusus menunjukkan dia punya keistimewaan dari sisi kejahatannya. Ini tidak sama seperti ism-ism yang lainnya. Makanya sengaja dibunyikan oleh Allah dengan kata Allah katakan wal baghiya bighairil haq. Ini kalau kita artikan umum, kemudian apa? Khusus. Tapi kalau pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, ismnya artinya dosa yang terkait dengan hak siapa? Allah, kemudian bagi yang terkait dengan haknya siapa? Haknya manusia, maka ini nggak masuk faedahnya. Paham ya? Karena bukan umum dan khusus. Karena kalau umum kemudian khusus ini menunjukkan penekanan pada yang khusus. Kasih semua santri, misalnya. Kemudian Anda khususkan satu orang, kasih juga Ali misalnya. Dia kan udah masuk ke dalam santri sebelumnya, ya kan? Tapi ketika Anda sebutkan secara khusus, padahal dia sudah masuk sebelumnya. Ini menunjukkan Anda ingin menekankan yang khusus itu, gitu. Begitu juga kalau tadi ismnya kita artikan apa ini? Umum. Kemudian kita sebutkan secara khusus apa ini? Wal baghiya bighairil haq, menunjukkan dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kejahatan yang lainnya. Paham ya? Nah, sehingga faedah yang barusan ini kalau kita artikan ismnya bersifat apa ini? Umum. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini kan ism dosa yang terkait dengan hak siapa? Allah, sementara bagi ini dosa yang terkait dengan pelanggaran haknya hamba. Paham ya? Nah, faedah yang berikutnya, keharaman kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil. Baik besar maupun kecil. Keharaman kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antusyriku 'alallahi wa antusyriku 'alallahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Baik besar maupun kecil. Banyak maupun sedikit. Banyak maupun sedikit. Tampak maupun tersembunyi. Tampak maupun tersembunyi. Semuanya bentuk-bentuk kesyirikan haram. Faedah yang berikutnya, haramnya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Keharaman berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Baik terkait dengan namanya, terkait dengan sifatnya, terkait dengan perbuatannya, terkait dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Makanya kemarin kita bahas dalam pelajaran adab, pentingnya seseorang bahkan walaupun dia sudah jadi pengajar, untuk belajar dengan ilmu apa? Allahu a'lam, ilmu la adri. Nah, ini sangat penting agar kita tidak berbicara atas nama Allah tanpa apa ini? Ilmu la adri. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-34 dan setelahnya, nah, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.